Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun tidur dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saat ini kami rindu Tuhan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara, dari renungan pagi hari ini saya memberikan tema jangan takut, percaya saja. Ya, jangan takut, percaya saja. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Terus ada lagi ayat di dalam Yesaya 41 ayat 13, katakan, Aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam isi Alkitab itu kebanyakan Tuhan Yesus katakan jangan takut, jangan khawatir, jangan susah, jangan apa, semuanya berbicara mengenai ketakutan, kekhawatiran, karena itulah manusia yang diciptakan Tuhan pada terlebih dahulu pada waktu Tuhan Yesus, waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Disitulah orang pertama kali takut, ya, tidak percaya kepada perkataan Tuhan, tetapi lebih percaya pada perkataan iblis, sehingga manusia jatuh di dalam dosa. Pada waktu manusia pertama Adam dan Hawa digoda di Taman Eden, di situ dia lebih percaya pada perkataan iblis, tidak percaya kepada Tuhan, ya. Firman Tuhan di dalam Alkitab itu lebih banyak berbicara jangan takut, karena itu adalah sifat manusia, selalu takut dan khawatir. Mari kita praktek bagaimana iman kita yang bekerja, ya saudara, ya. Kita boleh, orang bilang sih mungkin perkataannya salah, ya, statement yang mengatakan oh khawatir itu boleh, oh khawatir itu manusiawi, takut itu manusiawi, boleh gitu, ya. Tapi kalau kita merenungkan sebenarnya itu tidak ada di dalam firman Tuhan, ya, tidak alkitabiah. Kenapa? Karena ketakutan, khawatir itu datangnya dari si iblis, ya, bukan dari Tuhan. Dikatakan tadi di dalam firman Tuhan sudah jelas dikatakan di dalam Timotius tadi, ya, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu luar biasa, ya. Ngedakai kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mungkin setiap orang mengalami takut, apalagi menjelang tahun 2023 dikatakan begitu banyak kesulitan hidup, begitu banyak resesi ekonomi, yang mungkin yang bekerja takut di PHK, yang berusaha melihat ke depannya mungkin suram, usaha ekonomi sulit. Nah, itu semua ketakutan melanda hidup kita. Tetapi hendaklah kita belajar pada janji Tuhan, meskipun kita nggak melihat pakai iman kita. Kenapa dikatakan kita jangan takut? Karena selalu kita melihat baru percaya. Tapi cobalah kita sekarang belajar percaya dulu baru melihat. Jadi yang penting kita percaya aja, endingnya harus tetap percaya sama Tuhan. Ketakutan boleh menghimpit manusia, ya saudara. Kadang-kadang kekhawatiran boleh menghimpit, tetapi tetaplah kita punya iman. Bangkitkan iman kita setiap hari. Kita jangan seperti siapa katakan Petrus, ya, yang Tuhan bilang bagaimana itu yang naik di perahu bersama Tuhan Yesus. Tuhan, mana mungkin saya sehari semalam itu menjala ikan nggak dapat. Tapi dia belajar percaya dan mentaati perintah Tuhan, tebarkan jalamu. Di situ dia percaya perkataan Tuhan, ya, dia lakukan. Jadi hendaknya kita tetap percaya apapun kondisi kita, ya. Tetap percaya bahwa Tuhan memelihara anak-anak yang setia kepada Tuhan. Jadi kalau takut, khawatir itu pasti berlawanan dengan iman kita, ya. Itu pasti berlawanan karena membuat itu kita tidak percaya kepada Tuhan. Dan iman kita tuh bimbang. Jadi, saudara, jadi kadang-kadang Tuhan memberikan kita, ya, satu kekuatan untuk melawan itu semua. Kita lawan untuk ketakutan, kekhawatiran. Kekhawatiran boleh hadir dalam kita hanya sebatas perasaan, tetapi iman kita tuh harus kita bangkitkan. Yes Tuhan, aku percaya akan janji firman-Mu. Bawalah masalah pergumulan hidup ke dalam Tuhan. Dia akan membereskan segala sesuatunya. Kita baca lagi satu ayat di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di sini, ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan mendiami hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi boleh khawatir itu hanya sesaat ya saudara. Hanya sebagai perasaan, Tuhan aku lagi takut. Bawa dalam doa, selalu bawa dalam doa. Kayak saya selalu mempraktekkan nih. Segala takutan Tuhan, aduh gimana ya Tuhan, punya anak buah banyak, pegawai banyak, gimana ya masa depan mereka, ke depannya nanti usaha saya gimana ya. Karena begitu banyak masalah gitu ya. Bawa kepada Tuhan, bawa di dalam pergumulan kita kepada Tuhan. Doa yang kita hadir bawa ke dalam hadirat Tuhan pada setiap pagi itu. Kita bawa, Tuhan aku takut Tuhan, aku khawatir, aku nggak bisa ini, nggak bisa itu. Selalu, tetapi firman Tuhan selalu menguatkan kita ya. Selalu firman Tuhan menjadi pedoman dalam hidup kita. Jadi kita bawa segala permohonan, ketakutan, khawatir kita dalam Tuhan. Dan dengan ucapan syukur. Jadi mengucap syukur dalam segala hal itu praktek tuh. Meskipun kita disakitin orang, kita diapain orang, itu praktek ya. Berbicara mengenai ucapan syukur. Mengucap syukur di dalam keadaan kita, kondisi kita sesulit apapun juga tetap mengucap syukur ya saudara ya. Jadi kali lagi jangan takut, terus percaya sama Tuhan, tetap percaya meskipun kita nggak melihat, oh kok begini, masalah begitu banyak, tetapi Tuhan mau iman kita bertumbuh karena di dalam Dialah. Kalau dasarnya kita kuat, baca firman Tuhan yang mengisi hari-hari kita. Ya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu hendaknya membangkitkan iman kita, bukan sekeliling kita, bukan keadaan kita. Kita melihat keadaan kita kan jadi takut. Ya, siapapun pasti gentar melihat keadaan sekarang ya saudara. Sebab tidak pasti, tidak ada kepastian. Melihat keadaan dunia tidak ada orang yang tidak takut. Ya, tetapi sekali lagi, meskipun kita takut, meskipun kita khawatir, kita katakan sama Tuhan, kita bawa dalam doa Tuhan, dan kita berkata, Tuhan aku lagi takut, Tuhan lagi ini, Tuhan bimbang. Di situ kita minta roh yang dikatakan roh yang memerdekakan kita, roh yang menguatkan hati pikiran kita senantiasa. Caranya selalu itu dekat sama Tuhan, baca firman Tuhan, di situlah sumber kekuatan kita setiap hari saudara. Seringkali tuh Tuhan tidak merubah, seringkali Tuhan tidak tertarik merubah keadaan kita. Mungkin kita kadang lagi sulit, lagi apa, tetapi Tuhan menguji iman kita, melihat iman kita, seberapa kita mengandalkan Tuhan, seberapa kita percaya kepada Tuhan, itu Tuhan melihat hati. Seringkali kita bilang nggak mungkin terjadi, karena kita pakai pikiran kita. Yang Tuhan mau tuh hatinya ini percaya sama perkataan Tuhan. Makanya dikatakan tetap percaya, ya meskipun belum melihat. Ya, jadi jangan seperti Thomas ya, katakan baru melihat. Jadi kita belajar melihat dulu, percaya dulu baru melihat, mujizat pasti terjadi. Ya saudara, demikian renungan pagi hari ini. Saya percaya jangan takut, jangan khawatir, tetap mengasihi Tuhan, tetap setia sama Tuhan. Demikian renungan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan pagi hari ini. Kami boleh senantiasa dikuatkan Tuhan. Iman kami boleh selalu dibangkitkan Tuhan, untuk boleh kami tetap mempercayai Engkau sebagai Allah yang memelihara hari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah akan nama-Mu. Sebentar kami akan beraktivitas. Tuhan, berikan kami kemampuan melewati hari-hari bersama dengan Engkau. Di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.